datang bisa kontak saya juga nggak apa-apa ke nomor saya 0878. Nanti saya yang jelasin dari pihak cara pemasarannya, cara olahannya, cara ngadonannya gimana saya ajarin dari sini. Siapa durian? Pakai durian. Awalnya sih kita merintis kita dari door to door lah, kita keliling aja. Kita jemput bola, kita jual keliling, kita udah mulai kita menempatkan diri, itu udah dikenal gitu kan. Gitu. Ngalamin dorong gerobak kayak gitu. Sudah, wah, udah kenyang berapa tahun mah. Udah kenyang. Ya, yang namanya jualan makan es, kadang kita dicandain sama orang, diledekin juga. Tapi ya kita prinsipnya kita optimis aja. Kita nggak usah pandang orang, kita fokusnya usaha gitu kan. Kita nggak ambil pikiran yang lain-lain gitu, kita carilah, kita usaha gitu kan. Tujuannya adalah usaha. Tujuan usaha, betul. Itu es krimnya aja. Ini es krim. Iya, ini sebenarnya udah durian, cuma dibikin fresh lagi pakai durian lagi. Oh. Nah, kalau untuk bal ini kan buat dia daya tahan supaya dia nggak lembek aja. Batu es sama garam. Ya. Oh, ini pakai batu es dalamnya berarti ya? Iya betul, batu es sama garam. Nah, ini di termosnya yang terpisah ini apa? Ini sebenarnya durian 80% durian. Oh, 80% ya? Nah, kalau 20%-nya es krim karena untuk buat supaya nggak asem aja. Oh. Jadi daya dinginnya ada. Nah, tadi lihat di sana ada beberapa topping. Emang selain jualan es durian ada apa lagi menunya? Kalau menu utama kan es durian, yang lain ada es pisang hijau, bisa di mix durian. Oh. Iya, ada es bodang durian juga, es doger original, es doger durian juga ada. Pertama modal nggak modal, saya kerja sama orang. Kita punya modal bisa buat beli gerobak, kita nuntut, bahasa orang sudah nuntut lah, pelan-pelan lah. Kita ada keperluan yang dibutuhin, kita belanja. Kita jangan memaksakan kita usaha harus punya banyak. Kita dari kecil dulu. Nah, kita omset segini, kita taikin omsetnya. Dulu itu sempat tahun berapa itu ya, paling dapat uang 100.000 aja udah seneng banget dulu. Dapat uang 100.000 aja seneng banget. Apalagi jualan laku. Iya. Tapi namanya perjuangan usaha, kita kan bukan cari lakunya, cari jangka panjangnya. Ngikutin alir mengalir aja. Nah, jangan kita memaksakan kita usaha harus jual banyak, harus laku, enggak saya. Berarti waktu itu dapat modal dari hasil berapa? Betul. Kita tambah modal gitu kan. Kalau kita udah ketemu modalnya dari jerit payah saya, baru kita kembangin. Jadi kita usaha dari nol, bukan kita buat mau ambil modal dari rumah. Seperti itu. Itu apa tuh, Bang? Pisang. Pisang adonan pakai terigu. Terigu ya? Iya. Pisangnya pisang apa, Bang, pakai? Pakai pisang raja nangka. Kalau nggak ada raja nangka, pakai pisang oli. Oh. Sama aja sih rasanya. Pisang uli ya? Iya, oli. Kalau es pisang hijau ini harganya berapa? 10.000. 10.000 juga? Iya. Kisaran 2010, 2011 itu sempat ngedon. Karena apa? Antara pendapatan sama pengeluaran itu nggak seimbang. Ya balik lagi dikoreksi, ya kan. Kita omset sekian, pengeluaran sekian gitu kan. Jangan sampai kita nutup utang gali lubang tutup lubang gitu kan. Tutupin semua aja. Kita fokus di usaha gitu kan. Sekecil apapun pendapatan, jangan sampai melampaui pengeluaran gitu kan. Bisa gitu. Ya alhamdulillah sekarang kan saya sendiri secara pribadi kan dibikin bebas aja, ya kan. Misalnya gitu. Betul, nggak jadi beban. Karena alhamdulillah langganan udah pada banyak dari Jakarta, dari Tangerang, Depok, Bandung, Bekasi, ada alhamdulillah pada mampir ke sini. Karena kepercayaan konsumen itu dari kualitas makanan saya yang jual gitu. Nah, kalau untuk saat ini sudah ada berapa cabang, Bang? Untuk keseluruhan itu totalnya itu di Bogor aja berarti 4 ya. 4 ya, sama di Bandung, Bekasi ada ya semua total 10 lah. Total 10. Iya, 10. Ada di beberapa Iya, kota ya? bertambah.
Kalau fokusnya kan saya di sini, ya kan. Sekedar ini kan kita bantu-bantu orang konsumen dia mau buka usaha, kita buka reseller juga. Iya, kita reseller ada yang mau franchise ya kita layanin. Datang bisa kontak saya juga nggak apa-apa ke nomor saya 0878 7211 2624. Itu nomor apa Kang? Oh, iya, kontak aja. Itu nanti saya yang jelasin dari pihak cara pemasarannya, cara olahannya, cara ngadonannya gimana saya ajarin dari sini gitu kan. Kalau boleh tahu Bang, satu hari duriannya bisa habis berapa kilo Bang? Kalau satu hari itu berapa ya? Lumayan juga banyak. Lumayan juga banyak. Enggak kehitungnya. Kalau untuk sekarang satu tempat itu ya 4 juta lah. Angka tertinggi 6 juta. Kalau saya kan jualan itu udah 20 tahun lebih. Jadi untuk mental jualan es itu kita nikmatin aja. Ya kita anggap aja kita usaha keseharian lah. Jangan kita paksakan harus dituntut harus pendapat sekian. Saya nggak mau. Yang penting kita udah ikhtiar usaha, masalah hasil Allah yang menentukan. Iya kan. Kalau untuk masalah kita target, kita hanya mengira-ngira aja target. Tapi kalau untuk hasil balik lagi. Iya. Nah Bang Ali kalau ekstra durian harganya juga beda dong? Ini udah ganti tabung Bang Ali ya? Iya. Ini tabung yang keberapa? Baru kedua. Baru kedua. Alhamdulillah Bang Ali. Jangan berpikir modal dulu kalau mau usaha. Kalau prinsip kita mau usaha harus punya 3, 4. Apa itu ya? Kita punya aktif dulu. Baru ada kreatif. Nah, kalau kita punya aktif sama kreatif belum cukup juga. Kita punya kecerdasan. Udah punya kecerdasan, kita harus punya inovasi. Jangan sampai kita monoton. Kita jual makanan, jangan sampai itu cuma hanya laku. Gimana saya bisa menjangkau jarak jauh. Gitu. Jadi aktif, kreatif, inovatif, kecerdas kita. Gitu ya. Di sini kita orang usaha. Karena hanya aktif sama kreatif aja nggak cukup. Perlu cerdas sama inovasi. Karena yang menunjang itu untuk kesuksesan itu inovasi sama kecerdasan kita. Iya kan? Ini namanya es bodeng. Es bodeng. Ya. Toppingnya Toppingnya ada susu coklat, ada kacang seres. mutiara ya. Iya. Nah itu yang di ini sirup apa? Itu buat es doger Doger. sama susu putihnya. Oh dipakai susu juga ya. Iya. Ini es pisang hijau ya. Iya. Oh jadi toppingnya pisang. Iya. Ada apa lagi tuh yang Ada mutiara, mutiara? ada bubur sumsum. Oh, Nanti ditaruh es kelapa di atasnya. kalau yang sebelahnya ini apa? Sebelahnya itu es doger. Es doger. Ada mutiara, ada tape, ada ketan. Prinsip saya kalau untuk menggeluti bidang usaha apapun, mau dia dalam tanda kutip dia bekerja, mau dia berwirausaha, mau dia berjualan, prinsipnya cuma satu, sabar aja. Iya, nggak ada kata kunci yang lain gitu kan. Karena setiap usaha kalau kita nggak sabar ya udah repot, ya kan. Satu yang doa yang paling mustajab itu begitu. Ya kita satu ke anak istri. Ya kita ibarat saya kan hanya suami itu hanya jembatan rezeki, ya kan. Yang punya rezeki kan anak sama istri. Saya hanya menjalankan aja, gitu kan. Harus saya menyayangi lah, kita sama-sama orang terdekat, gitu kan. Lingkupnya di teman di sini, kita ya prinsip usaha, ya nggak usah sombong lah. Itu namanya jualan gitu kan sama aja. Kita bantu Grab saya bantu. Anak-anak nongkrong, fotoin dong makanan saya. Nanti kalau dari saya sekian, situ mau jual sekian. Alhamdulillah anak-anak online itu sampai sehari nggak dapat orderan dapat usaha dari saya sehari. Saya berpikirnya gimana caranya lingkungan itu jadi rezeki saya. Gitu. Teman terdekat, teman di ini bisa cari rezeki buat saya gitu kan. Ya saya manfaatin anak-anak online, anak-anak Gojek. Fotoin dong status saya. Ada kontak siapa tahu ada yang nyantol begitu. Ya alhamdulillah responnya kan positif. Kita main di online-nya juga kita main promoin terus. Kita keuntungan biasanya 100.000 jadi 40.000 yang penting kita berputar ekonomi. Jangan sampai kita memaksakan harus untung sekian. Saya nggak bisa. Yang penting kita tetap berjalan usaha gitu.